一个小屁孩想要找死，那就成全他。Halo guys, selamat datang kembali di channel Bumbu Film. Untuk kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-19. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, Tuan Zhou kewalahan di saat bertarung dengan Qin Chen. Lalu ia pun kebingungan mau berbuat apa lagi. Dan di saat ia akan menyerang Nona Su dan akan menyandranya, Qin Chen pun langsung menangkisnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Qin Chen langsung menyerangnya dan membuat Tuan Zhou mati seketika. Semua orang pun sangat terkejut melihat Qin Chen hanya dengan satu serangan bisa mengalahkan Tuan Zhou. Lalu para pengikut keluarga Zhou pun sangat takut. Mereka pun semua akan meminta maaf kepada Qin Chen dan meminta Qin Chen memberikan kesempatan kepadanya. Namun Qin Chen mengatakan kalau Tetua Su yang akan memutuskan semuanya. Lalu Tetua Su mengatakan kalau ia tidak mungkin memberikan maaf kepadanya karena semua itu hanya omong kosong belaka. Kalau ia melepaskannya berarti sama saja ia melepaskan harimau kembali ke gunung. Dan Tuan Su memerintahkan pengawalnya untuk menangkap keluarga Zhou tersebut. Dan tidak boleh ada yang pergi dari rumahnya. Mereka pun semua melarikan diri. Namun mereka sudah dihadang oleh para pengawal dari keluarga Su. Sedikit pertarungan pun terjadi. Dan di saat ada beberapa orang yang mencoba melarikan diri, Qin Chen pun langsung menyerangnya dan membuat mereka tak berdaya. Seketika itu, Qin Chen bertanya kepada tetua keluarga Zhou apa hubungan mereka dengan Liu Cheng. Namun tetua itu tidak mau mengatakannya. Lalu Qin Chen memberikan kesempatan kepadanya. Kalau ia mengatakan Qin Chen tidak akan membunuhnya, tapi kalau tidak ia akan mati di tangannya. Tetua itu pun langsung memberikan informasi tentang Liu Cheng. Kalau semuanya ini atas perintah Tuan Liu Cheng. Dan yang meracuni tetua Su pun berasal dari Liu Cheng. Mereka juga mengatakan kalau Liu Cheng lah yang mendorong keluarga Su untuk menghadapi kadal air mata tiga itu. Dan selama keluarga Su mati melawan kadal tersebut, Tuan Liu Cheng akan membagikan harta milik keluarga Su sebagian kepada keluarga Zhou-nya. Tetua Su pun sangat terkejut mendengar semua ini ulah dari Tuan Liu Cheng. Qin Chen pun melumpuhkan tetua keluarga Zhou dan menjadikan mereka sebagai saksi. Tetua Su pun berterima kasih kembali kepada Qin Chen. Waktu pun berlalu, Qin Chen sedang dijamu oleh keluarga Su. Nona Su pun sedikit genit kepada Qin Chen dan membuat tunangan Nona Su cemburu. Namun, ia bukan cemburu dalam percintaan. Ia hanya cemburu dengan kekuatan Qin Chen. Karena ia tidak bisa melindungi keluarga Su seutuhnya. Di saat tetua Su minum anggur, tiba-tiba racun yang ada di dalam tubuhnya pun kambuh. Dan para tetua yang lainnya pun melarang tetua Su untuk meminum anggur karena mereka takut kalau racunnya akan memburuk. Seketika itu, Qin Chen mengatakan kepada tetua Su, kenapa tidak membiarkan Qin Chen untuk melihat lukanya? Tetua Su pun mempersilahkan Qin Chen untuk memeriksanya. Lalu tetua Su mengatakan kalau Qin Chen tidak bisa mengobatinya juga tidak apa-apa. Karena sudah semua alkemis yang ada di kota Wu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akan tetapi Qin Chen mengatakan kalau racun yang ada di dalam tubuhnya hanyalah racun rendahan. Dan mudah sekali untuk menyembuhkannya. Ia pun mengeluarkan jarum pengobatannya. Dan hanya beberapa detik saja ia sudah mengeluarkan racunnya dan menyembuhkannya. Tetua Su pun sangat terkejut. Di saat Qin Chen mengatakan kalau Tetua Su sudah sembuh total dari racunnya dan sudah bisa minum anggur sepuasnya.
Dan cara membuktikannya, Tetua Su pun menggunakan esensi sejatinya untuk mencobanya. Ia pun sangat senang karena tidak hanya menyembuhkan racunnya, tapi ia juga menjadi lebih kuat dan bisa meningkatkan kultivasinya. Dan Tetua Su pun memberikan cincin penyimpanan kepada Qin Chen sebagai tanda terima kasih kepadanya. Qin Chen pun menerimanya dengan senang hati. 经连毒化解，徐家主自然顺势突破，点小小心意，还请少侠笑纳也好。 Tetua Su juga mengatakan kalau ia belum tahu tujuan kedatangan Qin Chen ke kota Wu. Dan jika membutuhkan sesuatu, selama keluarga Su mampu, ia akan berjuang sampai mati. Qin Chen pun menjawab kalau kedatangan ke kota Wu karena satu hal. Namun pertama ia ingin Tetua Su menceritakan tentang Tuan Liu Cheng terlebih dahulu. Tetua Su pun mengatakan kalau Tuan Liu Cheng adalah seorang alkemis puncak kelas kedua. Dan di saat pavilion pil dan aula suci Bloodline dalam kekacauan dan tidak bisa diandalkan, jadi mereka menghargai setiap alkemis yang ada. Dan Liu Cheng membuka toko obat di kota Wu yang diberi nama Pavilion Liu. Namun, setiap orang yang berobat kepadanya harus memenuhi permintaannya terlebih dahulu. Qin Chen pun mengatakan kalau itu sangat arogan. Dan Qin Chen memutuskan untuk datang ke Pavilion Liu bersama Tetua Su. Tetua Su pun sangat terkejut. 走吧。 秦少侠这是 Tak selang berapa lama, Tetua Su pun mengantarkan Qin Chen ke Pavilion Liu. Sesampainya di sana, Qin Chen melihat ada sekelompok orang yang sedang terluka dan ingin berobat ke Pavilion Liu tersebut. Namun, penjaga pavilion itu tidak memperbolehkan mereka masuk dengan alasan harus mengantri dan mengambil tugas terlebih dahulu, walaupun sedang terluka parah. Sekelompok orang yang akan berobat itu pun memohon agar bisa masuk karena situasi yang mendesak. Dan di saat mereka akan menerobos masuk, kedua penjaga itu mengeluarkan formasi bertahan yang cukup kuat dan membuat mereka terluka. Dan kedua penjaga itu pun begitu sombongnya kalau ia mempunyai formasi pertahanan abal-abal. Dan penjaga itu mengatakan kalau ada yang berbuat onar, jangan salahkan kalau ia akan bertindak kejam kepadanya. Seketika itu, Qin Chen langsung angkat bicara. Ia mengatakan kalau penjaga itu sangat pede mengatakannya. Belum tahu kalau yang datang adalah Lord Qin Chen ya guys. Penjaga itu pun mengatakan, anak ingusan dari mana yang berani membuat onar di sini. Kedua penjaga itu pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun Tetua Su langsung menangkisnya. Penjaga itu pun terpental. 毛都没长齐也在这装，废话什么？ Dan orang-orang yang di sana pun sangat terkejut melihat Tetua Su sudah pulih kembali dari racunnya. Dan mereka tahu kalau ia sembuh dari racunnya bukan karena Tuan Liu Cheng yang mengobatinya. Kedua penjaga itu pun langsung mengeluarkan formasi pertahanannya dan membuat Tetua Su kewalahan dengan formasi itu. Qin Chen pun tak tinggal diam. Ia hanya meletakkan batu formasinya dan membuat formasi pertahanan pavilion itu langsung hancur olehnya. Orang-orang di sana pun sangat terkejut melihat Qin Chen dengan mudahnya menghancurkan formasi Tuan Liu itu. Tetua Su pun langsung melumpuhkan kedua penjaga itu. Dan di saat Qin Chen akan masuk ke dalam pavilion itu, ia memberikan obat untuk sekelompok orang yang terluka itu. Di saat mereka meminumnya, mereka pun sangat terkejut. Luka-luka yang dideritanya pun langsung sembuh. Dan kapten mereka mengatakan kalau ia sembuh oleh Qin Chen yang sama sekali tidak mengenalnya. Namun, Qin Chen berani menerobos ke pavilion pil dan menyelamatkan mereka. Walaupun ia tahu kalau ia tidak sehebat Qin Chen, namun kapten itu memutuskan untuk membantu Qin Chen dan masuk ke dalam pavilion. 当时却敢叫板柳阁对我们出手相救，愿意的话，随我一起杀进去，支援恩人。走，进去看看。看看一个一个不要命。 Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.